Halo semuanya, selamat datang di acara podcast ngobrol-ngobrol bersama pemerintah Kota Semarang, di mana pada kesempatan kali ini kegiatan topik kita ini sangat menarik karena menyangkut beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Semarang. Dan nggak jauh dari itu juga, kita saat ini sudah mendatangkan beberapa narasumber dari pemerintah Kota Semarang. Di sini kita sudah ada Mbak Ana dan juga Mas Wari. Halo Mbak, Mas, apa kabarnya? Baik baik. Oke, gimana hari ini Hari ini keadaannya? cukup cerah ya, Cukup cerah, agak terik semoga dikit nggak ya. panas nanti siang-siang. Iya. Oke, for your information, untuk Mas Wari dan Mbak Ana ini merupakan, istilahnya founder ya dari kampanye Semarang Wegah Nyampah. Ya, emang ya di topik kali ini kita memang agak membahas permasalahan yang bisa dikatakan, tiap tahunnya ini menjadi permasalahan yang nggak pernah absen ya dari kita semua, yaitu tentang sampah. Nah, terkait dengan adanya kampanye Semarang Wegah Nyampah ini, mungkin dari Mbak Ana dan Mas Warih sendiri, mungkin ada tanggapan nggak sih mengenai kondisi kebersihan lingkungan di Kota Semarang saat-saat ini? Mungkin dari Mbak Ana dulu boleh. Thank you Mbak Jebe. Apa namanya, kalau aku lihat ya secara pribadi mungkin teman-teman juga ngerasain semuanya gitu. Kalau persampahan itu selalu jadi PR, selalu jadi momok gitu karena bau dan segala macamnya gitu. Cuman kalau kita lihat nih di lingkungan sekitar kita tuh kayak di Semarang tuh pasti lihatnya bersih gitu kan. Di sekitar kita nggak ada sampah, Yes, betul. aman-nyaman aja. Makanya Mhm. kita nyantai-nyantai aja kalau misalkan beli makanan atau minuman tuh yang tanpa kita sadari sebenarnya kita adalah, produsen sampahnya gitu. Oke, iya Padahal betul. sebenarnya, apa namanya, meski di lingkungan kita terlihat bersih dan nyaman, ada loh di tempat-tempat lain kayak di TPA gitu, di tempat pembuangan akhir sampah itu yang, eee, PR-nya masih menggunung gitu. Setiap hari di Kota Semarang itu ada sekitar 1.000 ton sampah yang masuk ke TPA. Mungkin emang di lingkungan terdekat kita, bersih gitu, nyaman, bersih, indah gitu. Tapi di tempat lain mereka yang merasakan teman-teman petugas kebersihan gitu, terus, teman-teman yang ada di TPA, setiap hari mereka yang berjibaku dengan, tumpukan sampah yang terus menggunung gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada solusi dari setiap individu yang, menjadi produsen sampah itu tentu masalah ini nggak akan berakhir, cuman kayak mindahin sampah aja dari tempat kita ke tempat TPA. Jadi PR-nya menurut aku, masih cukup besar gitu, apalagi Kota Semarang dengan jumlah penduduk yang banyak gitu. Iya, benar sekali ya. Soalnya aku istilahnya sudah mungkin beberapa tahun di sini ya, ngelihatnya Semarang ya bersih, aman, Iya kan? nyaman gitu Heeh. ya. Ternyata di balik itu semua masih ada problem sampah yang masih belum terselesaikan. Mhm. Mungkin dari Mas Wari sendiri gimana nih? Kondisi hari ini menurut aku Semarang jauh lebih menguntungkan dibandingkan kota-kota besar yang lain. Contoh Bandung, contoh lagi Jogja. Dua kota ini kondisi hari ini TPA-nya udah overload. Jogja sendiri TPA Piungan itu sudah ditutup sehingga sampahnya ada di mana-mana di sekitar rumah warga. TPS pun menggunung. Bandung juga dari tahun lalu juga hal yang sama. Jadi seperti ditutup juga, kalau tidak salah tapi sudah dibuka. Tapi pun kalau kita melihat di kota-kota tersebut sampah di titik-titik tersebut tuh timbulannya banyak. Kita beruntung di Semarang ini TPA-nya kondisinya jauh lebih baik karena kita masih bisa menampung, kapasitas kita masih bisa eh, bertahan untuk beberapa waktu yang akan datang. Tetapi itu bukan solusi untuk masa yang akan datang. Mhm. Jadi sekarang kita oke, tapi untuk yang masa akan datang ini kayaknya tinggal nunggu waktu deh, tinggal nunggu urutan ini kayaknya kita sekarang Urutannya mereka berapa? besok siapa tahu kita gitu kan. Jadi memang kita memang perlu satu apa namanya ya gerakan mana biar kita tuh tidak menciptakan beban berlebih buat TPA. Nah, kalau bisa ya kita mengurangi sampah-sampah itu supaya tidak masuk ke sana, kita olah dulu. Oke. Tuh. Oke, ini menarik. Gerakan yang diambil adalah membuat kampanye Semarang Wegah Nyampah. Mungkin, Hmm. biar teredukasi dulu ya, Hmm. apa itu Semarang Wegah Nyampah? Kampanye Semarang Wegah Nyampah itu apa sih?
Mungkin dari Mbak Ana sebagai founder-nya ya? Jaringan, kayak ini ya, dibantangi Semarang wegah nyampah. Jadi, sama persis kayak artinya, arti harfiahnya Semarang kota kita tercinta, wegah itu kan nggak mau gitu. Mhm. Nyampah itu menghasilkan sampah. Jadi gerakan ini tuh, adalah sebuah gerakan campaign untuk mengajak semua, lapisan masyarakat yang ada di Kota Semarang untuk bersama-sama melakukan tindakan nyata untuk tidak menghasilkan sampah gitu. Karena tadi kayak yang saya bilang, kita semua tuh kan ada potensi setiap saat menghasilkan sampah. Mhm. Tapi saat kita mau sadari sebenarnya bisa kok ada effort-effort yang tidak terlalu susah untuk kita lakukan sehingga tidak tercipta sampah gitu. Karena saat sudah ada sampahnya pasti akan ada effort-effort lanjutannya, harus dikelola, harus didaur ulang gitu. Jadi ajakannya yang pertama ingin kita gaungkan adalah kita mengajak, "Yuk berusaha sedikit," gitu, biar Iya. tidak tercipta dulu sampahnya. Kalaupun nanti tercipta, ya kita kelola lanjutannya gitu. Jadi semangatnya adalah gitu. Yang pertama adalah pengurangan dulu, mengurangi dulu dari kita tidak menghasilkan sampah, kalau, kemudian tercipta sampah ya kita harus bertanggung jawab untuk mengelolanya gitu. Oke, ini menarik. Eh, kalau misalnya dari awal kampanye itu sendiri, Mhm, kira-kira trigger apa sih yang istilahnya awal sejarahnya ya, mhm, tercetusnya mhm. kampanye nih, "Oke kita buat kampanye nih." Campaign ini Itu gitu, apa sih? Yes. heeh. Jadi waktu itu tuh di Kota Semarang kan ada Perwal 27 tahun 2019 Mhm. itu, peraturan wali kota, tentang, pengendalian sampah plastik gitu. Dan di Perwal itu, apa namanya, mengatur beberapa step untuk, mengurangi timbunan sampah plastik yang notabene sampah plastik itu kan memang sih, kalau kita lihat di apa namanya, komposisi sampah yang ada di Kota Semarang gitu, sebenarnya jumlahnya itu nggak terlalu besar gitu. Tapi kenapa dia jadi masalah adalah karena dia bahan anorganik yang sangat susah untuk terurai gitu. Eee, jadi itulah yang kemudian menjadikan concern kita, yuk kita bikin apa nih ya, campaign yang kira-kira bisa berefek, bisa menggerakkan banyak orang untuk sama-sama melakukan upaya pengurangan sampah, khususnya sampah plastik. Sejalan juga dengan adanya pas ada Perwal itu 27/2019 tentang Mmm. pengendalian sampah plastik, gitu. Oke. Nah, kampanye ini kan nggak mungkin ya kalau misalnya pemerintah Kota Semarang bergerak sendiri ya, Mbak, Mhm, ya. Nah, untuk, kampanye ini sendiri dari pemerintah Kota Semarang kira-kira meng-guide siapa saja yang terlibat dalam mhm. kampanye ini? Tentu teman-teman OPD yang ada di Pemkot Semarang semuanya nyengkuyung ya, Mmm. gerakan Semarang Bebas Nyampah ini. Kemudian kita juga, karena ingin gaungnya itu terasa lebih luas dan campaign ini dimiliki oleh masyarakat luas gitu, eee, apa namanya, campaign ini kita bikin sebenarnya non budget gitu. Tujuannya apa? Bukan, kita ingin menarik dana atau apa segala macam ya, cuman kita ingin semuanya itu ikut bergerak, semuanya dengan kekuatan masing-masing yang mereka miliki, mulai dari swasta, kemudian akademisi, kemudian, retail, swalayan, mmm, masyarakat luas, semuanya ikut bersama-sama dalam campaign ini, merasa memiliki campaign ini untuk kemudian mereka melakukan aksi apa nih yang mereka bisa dari sisi mereka gitu. Jadi itu sih di awal campaign kita ada yang, apa namanya, launching besar di halaman balai kota ini, Mmm. eee sebagai tanda bahwa ini kita semangat bareng-bareng nih, semangatnya tuh bukan dari Pemkot aja, tapi semangatnya dimiliki bersama oleh, masyarakat, swasta, swalayan kayak gitu, semuanya ikut bergerak agar, tujuannya tuh cepat tercapai, harapannya kayak gitu. Oke, berarti memang melibatkan semuanya Iya, ya, heeh, seluruh stakeholder masyarakat iya, dan di seluruh Kota Semarang, golongan iya, juga ya. Nah, ini nih, beberapa tahun ke belakang nih Mbak mhm, Ana dan Mas Wari, beberapa tahun ke belakang kita mengalami yang namanya masa pandemi ya. Nah, di masa-masa pandemi ini kita menyadari kalau misalnya sampah itu lumayan meningkat ya, karena kita biasa, yang biasanya cuma masak, tapi kita kadang-kadang juga beli melalui online gitu mhm, ya. Dan istilahnya dari F&B itu sendiri tuh menjadi bisa dikatakan produsen yang besar gitu ya untuk, menimbulkan sampah terutama sampah plastik untuk masyarakat. Nah, bagaimana tanggapan dari Mbak Ana dan Mas Wari mengenai kondisi waktu pandemi Covid kemarin? Mungkin dari Mas Wari dulu deh, mhm, kita ngobrol Oke, sama Mas Wari. dari aku ya. Jadi kami tuh launching itu di Desember 2020. Mmm. Terus pandemi itu, 2019 2019, ya, heeh, 2019 Desember.
pandemi itu mulai pertama kali muncul itu kan sekitar bulan Maret April ya di Semarang ini. Jadi memang sebenarnya waktu itu trennya tuh sudah bagus banget nih. Jadi begitu launching, kami mulai, share ke masyarakat itu, back to back pasar gitu kan. Ini udah mulai aku juga beberapa kali ada perjalanan, naik kereta Jakarta sini juga udah nemuin tuh, apa namanya, tote bag yang kami bagiin tuh ke beberapa penumpang juga, terus belanja udah banyak yang lihat juga, tapi memang pandemi itu, apa ya, sedikit menjungkir balikan ya, jadi ini kayaknya trennya udah bagus nih gitu, jadi kalau belanja semuanya pakai, apa namanya, badan kita sendiri. Tapi memang ketika pandemi kan tuh banyak sekali kemudian kemasan sekali pakai dengan dalih agar apa namanya, lebih aman, terus kemudian tidak ada penyebaran apa namanya, Virus. penyebaran virus di sana ya karena plastik sekali buang. Eee, kita memang tidak memungkiri kebiasaan itu muncul, Betul. tapi kita juga tidak tahu, lebih tepatnya kami juga tidak memiliki apa namanya, data data secara pasti apakah memang plastik ini emang apakah juga banyak selama pandemi gitu. Karena kalau kita bicara, logika, secara waktu itu kan juga ada kemudian, apa, pembatasan berskala besar ya. Iya. PSBB itu pun juga sebenarnya ada pembatasan warga supaya di rumahnya aja gitu loh. Jadi untuk aktivitas di luar pun sebenarnya juga berkurang juga nih. Mungkin memang lebih banyak ke sampah-sampah waktu itu, masker yang sekali pakai gitu ya. Plastik oke lah, tapi, sebenarnya tidak ada korelasi juga atau lebih tepatnya kami tidak menemukan, emang iya kalau misalnya pandemi terus kemudian sampah di TPA jadi barang akan meningkat juga gitu. Secara secara, statistik memang itu tidak ada, kami belum menemukan itu. Tapi memang tidak dipungkiri Iya. memang ya itu cukup membuat kampanye waktu itu yang sudah jalan on the record, on the track, terus kayak kemudian jadi ini ya, kok kayak Jadi gini gitu harus loh. mutar otak lagi nih Iya, nih gitu. gitu. Karena kan fokusnya jadi kayak misalkan kita berfokus juga ke sampah medis, sorry apa namanya, saya harus berfokus juga ke sampah medis yang penanganannya Mhm. pasti jauh lebih, effort-nya harus lebih besar gitu kan kecakupannya. Karena banyak orang yang masih sangat parno dengan, penularan virus Covid itu waktu itu. Itu sih. Terus, sebenarnya tentang apa namanya, timbunan sampah itu aku sempat ada buka di satu website. Jadi sebenarnya kita semua tuh bisa bukan sistem informasi pengelolaan sampah nasional. Di situ memang sedikit lebih mencengangkan, itu ada peningkatan gitu. Ada sekitar 10 ton sampah kalau di Kota Semarang itu peningkatan waktu pandemi. Gitu. Cuman memang ya, kita nggak bisa memungkiri di waktu pandemi itu emang kayak dua sisi mata uang ya, kita semuanya dimudahkan, sebenarnya harus beradaptasi dengan sistem baru yang semuanya via online gitu, memudahkan akses penjual dan pembeli sebenarnya ada, satu sisi mah yang apa namanya, bisa kita pelajari gitu, tapi memang di sisi lain ada sedikit PR lebih yang kita harus, apa ya, gali lagi nih, apa nih kira-kira yang harus kita pelajari ke depan gitu. Kayak misalkan itu tadi sih, yang nggak pernah terpikir, selama ini kan kita mungkin tinggal, buang-buang aja, mungkin buang sampah pada tempatnya itu udah cukup gitu. Ternyata buang sampah pada tempatnya di saat pandemi dengan kita bawa virus-virus masker itu ternyata kan membahayakan orang lain juga, membahayakan petugas sampah juga gitu. Jadi, apa ya, balik lagi sih mungkin lebih ke, yuk bangun kesadaran diri gitu di saat pandemi juga, itu mengingatkan. Ya, oke, untuk Mas Mhm, Wari dan Mbak Anas, mhm. sejauh ini dari kampanye yang sudah dijalankan ya sampai dengan saat ini Semarang Megah Nyampah, adakah hasil yang sangat signifikan yang Iya, terlihat? Paling mhm. signifikan ya, ada sih. Jadi, kalau mungkin teman-teman itu belanja di minimarket, supermarket, itu di Jateng ini Semarang salah satu yang kalau belanja tuh udah nggak pakai plastik lagi gitu loh. Mhm. Udah suruh bawa pakai wadah-wadah sendiri gitu. Jadi waktu launching itu kami coba door to door dan waktu itu waktu deklarasi di halaman balai kota juga kami ngajak asosiasi, retail kayak gitu. Ini Semarang punya aturan seperti ini per WAU nih. Bisa nggak kalau misalnya itu diaplikasiin di masing-masing gerai di tempat usaha Bapak Ibu? Justru kami yang kaget, mereka sangat menyambut itu tuh, sangat antusias sekali. Oh ya, karena itu secara tidak langsung mengurangi, biaya produksi mereka kan untuk cetak, plastik itu sendiri gitu. Jadi mereka menyambut baik malah kemudian, kami juga menempel stiker waktu itu Mbak Mhm Ana ya, mhm. di beberapa gerai juga kami bagian stiker juga intinya bahwa,
minimarket ini sudah tidak pakai untuk kemasan plastik lagi. Dan akhirnya ini jalan 2020 ya tuh udah hampir 4 tahun ya, ternyata oke-oke aja Terus kan. lanjut Berarti, ya? sekarang masyarakat Semarang udah terbiasa, paling nggak kalau mau ke minimarket yang biru maupun merah itu, oh harus siap-siap nih, apa namanya, bawa wadah Kantong sendiri gitu, sih, betul. karena nggak dikasih plastik sendiri. Nah, hal yang unik justru aku pernah nemuin itu kayak gini nih ceritanya, di Ungaran itu ada, Sebentar. apa namanya, ada, orang posting di X gitu ya, Twitter gitu waktu itu, eee, dia cerita nih di Ungaran, apa namanya, di salah satu kalau nggak merah toko blue gitu ya, Iya, oke. itu dia cerita harus barang bawanya banyak dan dia nggak dikasih plastik, akhirnya dia, apa namanya, pakai baju sendiri gitu loh, jadi kayak, apa namanya, ditenteng gitu loh Bawahnya sampai ya? kayak gini loh. Nah ini yang menarik, padahal Ungaran itu secara administrasi bukan di kota Semarang, Kabupaten tapi ya? mereka menempelkan stiker itu, stiker yang, apa Kita bikin. namanya, aturan Heeh. kita per wal itu justru ada di Ungaran gitu loh. Tuh, jadi sebenarnya ketika aturan itu juga diterapkan di beberapa daerah, ternyata juga sebenarnya perusahaan Nah, retail itu mendukung juga responnya gitu loh. positif ya? Dan setelah aku telisik juga, aku tanya ke perusahaan yang bersangkutan, ternyata memang karena di area sini, Kendal, kemudian Semarang, baik kota maupun kabupaten itu satu ini ya, satu apa namanya, satu wilayah mereka ya. Iya. Jadi mungkin satu aturan yang di Semarang ini pakai di Kendal sama di Ungaran gitu loh. Mhm. Padahal kan secara administrasi ya hanya berlaku di kota kita aja Mhm. gitu loh. Ini menarik ternyata, sedemikian antusias juga, perusahaan retail mereka memakai ini dan kalau sekarang, ya tadi ternyata kita udah bisa kok, udah terbiasa juga kalau Mhm. belanja nggak harus bawa wadah sendiri, harus bawa wadah sendiri Heeh. gitu loh. Mbaknya Karena ada mungkin tambahan? ada tangga Mungkin ini ya, kalau mungkin di Gen Z gitu, mereka biasa kayak ngopi-ngopi gitu ke mhm, kafe gitu. Mungkin banyak juga nemuin di Kota Semarang tuh yang udah menyediakan sedotan stainless gitu yang apa namanya, bisa dipakai ulang gitu atau sedotan bambu gitu. Itu kan juga suatu bentuk, apa ya, kesadaran dari, tempat usaha untuk bersama-sama mengurangi penggunaan sampah plastik. Dan sedotan yang kita pikir itu kecil ya, udahlah minum pakai sedotan aja, ternyata kan kalau misalkan menggunung sama aja itu menjadi permasalahan juga, PR juga gitu. Jadi, beberapa kafe waktu itu kita sebutnya kita sempat angkat juga di, feed kita di Semarang Weekend Nyapa, ada namanya kita angkat tuh bala-bala Wegang Nyapa. Jadi di situ kita angkat, produsen ataupun retail ataupun apa namanya, tempat usaha yang mereka ikut mau, menggaungkan semangat Wegang Nyapa di kota Semarang gitu. Jadi bala-bala Wegang Nyapa ini, eee, melakukan usaha yang kita lihat kreatif gitu, mengajak konsumen mereka tidak menggunakan sedotan, tidak menggunakan plastik sekali pakai gitu, dan itu, kan meskipun, lingkupnya masih di dalam Semarang, tapi kan efeknya cukup besar untuk mengubah kebiasaan dan pola hidup masyarakat gitu. Apalagi Gen Z yang, mereka kemungkinan kan akan lebih lama ya, ada di dan berpotensi menjaga bumi ini gitu. Penting. oke. Saya nih sebagai Gen Z ya, sebagai Gen Z yang juga suka-suka nongkrong, Heeh heeh. memang sejauh ini di Kota Semarang saya menemukan memang sudah Mhm lumayan banyak mhm. beberapa tempat-tempat seperti coffee shop dan tempat-tempat Iya, lain yang, sudah mhm. mengganti plastik Iya, atau, sedotan sedotan plastik dengan iya, dengan hal-hal yang mungkin lebih reuse gitu reusable, ya, heeh bisa heeh. reuse dan itu, merupakan impact yang saya rasakan juga gitu Mhm, ya, ketika saya tinggal di, Kota Semarang. Semarang ini. Nah, melihat dari impact yang cukup luas tadi ya, bahkan sampai ke luar kota Semarang, ada di Mhm, Tegal juga, Ungaran. di Ungaran ini Heeh. kan berarti ada, istilahnya komunikasi dari kampanye ini kan lumayan goals ya berarti hitungannya ya. Mhm Ya, mhm. Mungkin ya. dari Mas Wari Mhm. sendiri gitu ya, yang concern ke strategi komunikasi dari kampanye ini sendiri. Mungkin ada nggak sih rahasia-rahasia atau strategi khusus gitu ya, untuk menyampaikan komunikasi ini kepada masyarakat gitu? Sebenarnya strategi khusus nggak ada sih, tapi yang pasti kami di sini, pakai mix ya. Jadi kami juga, secara online iya, tapi yang paling efektif juga kita langsung ada komunikasi sama stakeholder, kita ada kolaborasi. Itu hal yang paling penting itu. Jadi nggak hanya cukup, dari kita publikasi sosial media, tapi juga kita ternyata perlu kok, ke lapangan juga.
satu hal contoh tadi kayak misalnya yang, penggunaan itu ya, apa namanya, wadah tadi. Itu kami bener-bener door to door, kami bagiin stiker, kami ke pasar-pasar Oke. bagiin itu. Jadi, karena di Semarang sendiri kan, warganya kan bermacam-macam ya. Mhm. Betul. Kita menyasarnya kan karena ketika ngomongin kota kan ada warga yang mungkin sudah sepuh, mereka tidak mengkonsumsi media sosial. Mhm. Kalau Gen Z, oke lah itu Mhm. pasti lah ya, dengan, akun Instagram itu pasti, eee, ketika kita push harusnya sih bisa Mhm. tersampaikan ke Mhm. semuanya. Tapi ke warga-warga tadi yang di pasar, pasar Peterongan misalnya, yang mereka mungkin, buka Instagram apalagi akunnya ini kan sulitan, ya kita harus terjun ke sana, kita harus kemudian menggandeng asosiasi tadi. Jadi memang harus apa, strateginya harus fix ya. Jadi secara online ya, kemudian juga harus di lapangan pun juga kami harus melakukan komunikasi itu tadi, harus ada kerjasama stakeholder tadi. Oke, berarti secara online juga dilakukan ya? Iya, oh itu pasti, itu yang Pasti utama. ya, karena memang kondisi saat ini juga apa-apa serba yang dari media sosial, informasi-informasi juga semua terbuka ya di media sosial dan juga istilahnya sekarang ini kita lagi ada di masa semuanya viral mungkin ya, Mas, ya. Iya, oke, heeh. Nah, dari Mas sendiri untuk melakukan strategi komunikasi di, online gitu, khususnya media sosial. Nah, media sosial ini kan masing-masing punya karakteristik nih, Mas. Mmm, Misal dari TikTok punya Mhm. karakteristiknya sendiri, Instagram punya karakteristiknya sendiri, dari algoritmanya juga, terus juga untuk audiensnya itu kan berbeda ya. Dan sedangkan kampanye ini itu, menyasar hampir seluruh kalangan gitu, mulai dari Gen Z bahkan sampai dengan umur-umur 35 tahun ke atas gitu ya, yang memiliki, istilahnya kesukaan, interest yang berbeda-beda. Nah, bagaimana dari Mas Fahri sendiri itu melakukan komunikasi untuk keseluruhan itu semua dari media sosial? nah itu dia tantangannya ya, Iya. dari media sosialnya ya. Karena kalau di Instagram kami, itu memang mayoritas, audiens kami itu 30-an ke atas. Entah kenapa ya, 30-an ke atas. Kemudian ketika awal dulu kami lahir dari, Dari membawa bendera Pemerintah Kota Semarang, jadi itu pun juga lingkungannya kami-kami aja gitu mhm. kan. Terus kemudian ketika TikTok sudah mulai lahir, entah kenapa juga ketika kita bikin suatu postingan pun juga ternyata isinya views-nya anak-anak muda ya, tadi Gen Z semacam itulah ya. Jadi memang terbentuk dari karakteristik platform itu sendiri gitu loh. Jadi pun untuk konten ya kami sesuaikan juga. Jadi misalnya for Instagram ya, karena lingkungannya kami Pemkot yang seperti itu, jadi ya okelah seperti pada umumnya. Tapi TikTok ya kami mengikuti juga, kemudian, berupa apa namanya, lebih tips trik gitu Mbak ya, Mhm. gitu. Jadi soalnya memang ya kami menyesuaikan aja dengan, Mmm, masing-masing karakter dari platform tersebut gitu. oke. Mbak Nana Dari mungkin Mbak ada tambahan nggak? Kalau aku sih mungkin sedikit menambahkan yang part yang tadi tuh, apa namanya, offline dan online itu. Karena selain Gen Z juga kita menyasar juga, para emak-emak nih. Oke. Karena oh ibu iya bener bener. emak-emak itu kan, apa ya, bisa dibilang, manajer rumah tangga juga gitu, yang mereka mengajarkan juga, ke anaknya, ke lingkungannya sedari kecil bagaimana mengelola sampahnya, mengurangi sampahnya. Nah, untuk para ibu-ibu ini mereka lebih aktif di Instagram waktu itu. Mmm, Dan mereka bisa mengikuti live apa, kadang tuh lebih sering ikut live Instagram kita. Jadi kita adain live juga. Kalau yang Gen Z tuh mereka kan kayaknya ya, kalau aku lihat tuh sedikit lebih suka reels yang dengan durasi lebih cepat dibandingkan dengan live yang terlalu lama harus mendengarkan gitu. Jadi untuk emak-emak, ibu-ibu yang sangat potensial dalam pengelolaan sampah ini kita siapkan, media live Instagram. Kita sebutnya ngolah waktu itu, ngobrol tentang sampah. Sementara kalau misalkan Gen Z dengan cakupan waktu yang cukup singkat kita bikin, banyak reels, sepertinya itu yang lebih banyak disukai sama mereka gitu. Terus juga untuk ibu-ibu itu kita bikin workshop waktu itu dan mereka sangat senang, ini contohnya aku bawain ya, oh kayak, gimana tuh? jadi ini bukan bantal sembarang bantal, Oh iya? ternyata isinya itu adalah kemasan gitu. Jadi ini adalah Oh. kemasan-kemasan multi-layer namanya, itu adalah plastik yang bukan plastik bening ya, kalau plastik bening itu relatif lebih, eee, sebenarnya nggak gampang juga, tapi relatif lebih gampang untuk dikelola dibandingkan, multi-layer. Jadi multi-layer itu tuh berlapis-lapis sehingga pengelolaannya lebih, eee, complicated gitu. Jadi, daripada itu terbuang dan belum banyak bank sampah yang, bisa menerimanya,
kita ajarin waktu itu di workshop bersama para ibu, para jagoan ibu-ibu itu kita bikinin, yuk kita bikin apa namanya bantal yang isinya dari kemasan, plastik kemasan multilayer ini gitu. Jadi ya harus kreatif juga ya, semuanya pengen kita rangkul gitu. Jadi butuh banyak effort dan ide kreatif dari para Gen Z juga gitu. Oke, nih saya cukup kaget ya. Saya kira ini tadi bantal Bantal biasa aja biasa gitu ya, ya. ternyata di dalamnya Ternyata aku lupa, aku belum buka. Harusnya ini promo nih, promo. ternyata banyak juga ya ini Mhm. hasil karya dari Ini salah masyarakat satu juga ya. peserta workshop waktu itu. Oke, luar biasa menarik Gitu, sekali. makanya. Wah, ini saya juga tertarik ya punya bantal Ayo ini. bikin Kak, ini sangat simpel kok, tinggal dipotong-potong aja Mhm, gitu, cuci kering potong, masukin, cuci mhm. kering potong. Ini berapa ratus kemasan kan bisa Ya, muat di bisa situ terlihat sih. gitu, ya kan? Bisa terlihat berbagai macam Oh, kemasan iya gitu kan? ya Heeh, digunting-gunting. dan Wah, cukup luar biasa estetik sekali. gimana coba? Betul. Ini bener-bener Heeh, kayak bukan sulap bukan sihir ya, dikiranya ada emang nggak boleh ngejudge dari Iya. cover-nya aja ya. Memang harus sampai ke lupa, iya dalam-dalamnya, iya iya, ternyata heeh luar heeh, biasa ini. Wah, gitu, jadi oke. hasilnya. Oke, nah ini tadi kan kita juga sudah membahas ya, ternyata dari pemerintah Kota Semarang melakukan 2 hal ya, dari offline maupun online gitu ya. Jadi dari Mbak Ana dan Mas Wari sendiri punya istilahnya punya pengalaman ya di Mhm. keduanya ya, sudah punya pengalaman di keduanya mengenai kampanye ini. Menurut Mbak Ana dan Mas Wari, mana yang lebih efektif? Apakah melalui online, media sosial, atau offline yang tadi mungkin sudah door to door gitu ya? Menurut Mbak Ana dan Mas Wari sendiri, gimana? Kalau aku sih dua-duanya punya positif negatifnya sendiri gitu. Kalau misalkan online, itu tuh pastinya minim budget, Mhm. eee, reach-nya juga mungkin akan lebih lama gitu, apa namanya, jangkauannya akan lebih lama, lebih luas gitu. Tapi juga kayak tadi yang disampaikan Mas Fahri, nggak semuanya bisa terjangkau dari, apa namanya, media sosial gitu, kayak the boomers atau apa namanya, kalangan-kalangan yang memang mereka tidak menggunakan media sosial. Kalau, offline itu aku ngerasa effort-nya emang lebih besar Hmm. gitu ya, tenaganya lebih banyak yang harus kita setor ke sana gitu. Tapi, dengan bertemu langsung dengan komunitas-komunitas yang memiliki semangat dan visi yang sama itu, kadang kayak menghasilkan apa ya, semangat lebih gitu di aku pribadi dan teman-teman di tim itu, ngerasainnya, apa namanya, kayak semangatnya tuh nyalur gitu. Itu yang bikin, SBN meskipun baru berapa, 5 tahun ya, masih balita sih, tapi karena semangat itulah yang kemudian membuat kita bertahan, oh ternyata ada kok yang, masih punya semangat yang sama sama kita. Jadi kita jangan sampai kendor, jangan sampai loyo, yuk lanjut lagi aja gitu. Kalau aku sih gitu. Oke, mungkin dari Mas Wari gimana? Sama, dua-duanya Sama? efektif. Mhm. Sepakat ya? Kalau misalnya di online kita bisa mengukur semuanya. Jadi, Mmm, oh ini capainya segini-segini kita bisa ngukur. Ada kurangnya pun kita juga bisa. Kayaknya yang diperbaiki ini deh. Bisa diukur semuanya. Tapi kalau misalnya offline, ya kita harus ada effort itu tadi. Tapi memang itu aku bilang tadi, segmennya banyak banget. Kalau kita ngomongin mungkin komunitas atau sebuah ini korporat, oke mereka targetnya jelas. Sedangkan kami targetnya adalah semua warga Semarang dan kita nggak bisa hanya berpaku pada satu caranya aja. Ini kita harus juga pakai cara-cara yang lain yang bisa menjangkau ke semuanya gitu. Soalnya kalau kita sebuah ya hanya fokus di satu itu doang nggak masalah gitu, tapi kita harus melayani semuanya kan. betul banget, luar biasa ini melayani semuanya. Nah, dari sepanjang, kampanye ini berjalan ya, dari awal sampai dengan mungkin hari ini, kira-kira dari Mbak Ana dan juga Mas Wari, ada nggak sih kendala yang sampai saat ini gitu, dalam perjalanannya sampai saat ini tuh kayak masih diingat gitu, untuk, Mmm, mungkin, kendala-kendala apa yang dihadapi yang sangat bermakna gitu? mhm. Aku mungkin yang paling terkenang gitu ya, Iya, Mas, ya. gimana gimana? Jadi di awal, apa namanya, campaign kita, itu tuh kita ada sebuah bola besar, bentuknya plastik nih, tapi, kemudian dilapisin sama kain yang, ditempel plastik. Itu sebagai simbol yang kita, lakukan waktu campaign itu, waktu itu, plastiknya ditarik kemudian menjadi bola besar, bumi yang sangat bersih. Maknanya apa? Adalah bahwa saat kita melakukan gerakan bersama di waktu itu ditarik bareng-bareng, plastiknya kita tarik, kita, ikhtiarkan gitu semangatnya untuk mengurangi sedikit-sedikit penggunaan sampah plastik, akan tercipta bumi yang bersih. Nah itu tuh, bola plastiknya tuh sangat besar sehingga kayak ikonik banget,
jadi waktu itu banyak ya yang pengen foto-foto di situ, kita seneng dengan makanya gitu. Dan tiba-tiba waktu itu kita taruh di sini, bola itu tuh, eee, terbang melayang gitu. Jadi tuh, apa namanya, sampai banyak yang nyari gitu bolanya. Itu sih yang bikin, apa namanya, diinget aja usaha kita bersama untuk campaign itu tuh bener-bener, penuh perjuangan gitu. Jadi yang, harus nyari kemana-mana dan harga bolanya pun juga kan nggak murah, apalagi ini tanpa budget yang kita harus mencari sponsorship ke mana-mana. Ternyata di awal itu kan semangatnya sebegitu besarnya gitu. Dan aku pengennya, apa namanya, semangat ini tuh ibarat lari tuh nggak kayak di lari sprint aja yang di awal aja, semoga semangat kencengnya itu kayak maraton sampai di akhir gitu, karena kan, efeknya akan sampai di akhir hayat kita kan gitu, kayak gitu sih. Oke, Itu yang mungkin dari diingat. Mas Wari ada nggak nih Mhm, pengalaman dari kendala itu mhm. yang berkesan gitu? Eh, kendala ya? Aku lebih ke gemes sih sebenarnya. Kenapa tuh, Mas? Lebih ke gemes. Kenapa? Gini misalnya, Mbak Ana tadi bilang udah capek-capek apa namanya, memantik kita, mengedukasi kita ya melalui SWN biar kita lebih peduli sampah-sampah plastik sama sampah kemasan sekali pakai. Misal kita rapat waktu itu ya, kan Nah, kami waktu itu membagikan tumbler itu di hampir semua ya, Mbak, ya, mhm semua mhm. pegawai Pemkot Harapannya ketika rapat-rapat tuh cukup malah menyediakan, itu untuk kemasan isi ulang aja, kita Heeh. bawa wadah sendiri. Nah, tapi kan semakin ke sini itu kayak, ah, ya udahlah Mmm, aduh akhirnya bawa mengendur pakai ya? botol-botol plastik masing-masing gitu kan. Atau mungkin juga kantin-kantin atau mungkin, lingkungan terdekat lah, "Ini kok balik lagi ke plastik ya?" Mhm, Ini kan padahal ya udah capek-capek ini kita ngedukasi, tapi kok masih pakai botol plastik mhm. ya? Masih bawa plastik ya? Ya gemesnya di situ sih. Jadi ternyata memang sesusah itu ya kayaknya ya. Iya iya iya. Jadi Heeh. secara ini kita harus ngingetin terus nih, Mhm. secara knowledge oke, kita udah tahu pengetahuan itu, tapi untuk behavior-nya, untuk mengubah Mengubah, tindakan iya tuh, iya. itu yang susahnya minta ampun. Gemesnya tuh di situ sih sebenarnya. Itu. Kalau soal sampah nih kayaknya gak ada habisnya gitu. Betul banget Gitu. karena memang udah permasalahan dari zaman dulu Iya, juga ya sampai sekarang culture ya mungkin kita budaya. iya udah mulai berbudaya gitu ya. Nah menanggapi dengan segala kondisi yang ada nggak sih, antisipasi-antisipasi dari pemerintah Kota Semarang sendiri dalam menyelenggarakan kampanye ini? Semarang Mudah Nyapa. Antisipasi-antisipasi apa gitu? Oke deh. Betul deh. Heeh. Antisipasi untuk apa? Ulang sorry, Dek. Ya, dari keberjalanan Heeh. keberjalanan kampanye ini ya, Mhm. sebelumnya sudah ada antisipasikah untuk mungkin, semisal kampanye, misal, di tengah Mmm, jalan mungkin mengalami kegagalan, atau mungkin permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul gitu mhm, ketika kampanye ini berjalan. Ada nggak sih antisipasi dari pemerintah kota eee, masyarakat? mhm. Pemerintah kota Semarang Iya, heeh. Jadi mungkin antisipasi dan persiapan kita tuh lebih ke kayak kita menguatkan tim ya, karena kita ini kan goals-nya sangat luas, perjalanannya juga akan sangat panjang gitu. Jadi semangat untuk menjaga semangatnya tetap on tadi itu kita berusaha untuk, apa namanya, menggandeng banyak pihak untuk terlibat gitu, Kak. Jadi kalau misalkan dengan pihak ini lagi mentok, kita oke deh geser dulu ke sini gitu. Contohnya nih misalkan, mmm, kita cukup banyak terbantu dengan adanya, apa namanya, Dinas Ketahanan Pangan misalkan. Dinas Ketahanan Pangan yang mereka membuat gerakan namanya Eee, garang asem gitu. Jadi sebenarnya permasalahan, sampah ini tuh udah cukup banyak disengkuyung oleh dinas-dinas gitu. Tinggal, kita coba gaungkan dari sisi mana, kayak misalkan dari garang asem itu sendiri ya, itu tuh lebih berfokus ke sampah organik gitu. Jadi sisa makanan kita itu ternyata 60% sampah itu dihasilkan dari sisa konsumsi makanan kita gitu kan, kayak apa ya, ternyata penciptanya tuh kita sendiri loh, kita nyisain sampah makanan yang harusnya kita habisin dan itu ternyata nggak dihabisin, ternyata itu menjadi timbunan sampah yang besar. Sehingga teman-teman di ketahanan pangan itu bikin program yang namanya Garang Asem dan mereka menggaungkan untuk menghabiskan sisa makanan. Jadi kemudian kita saat kita lagi mentok, kita fokus ke tempat lain gitu yang Mmm. kira-kira memang semangat dan visinya masih sejalan ke kita gitu. Nanti saat apa namanya, udah mentok lagi, ayo kita coba gali-gali lagi ke komunitas-komunitas yang memiliki semangat yang sama sehingga bisa,
ikut semakin membesarkan semangat SWN ini gitu. Terus juga ke sekolah-sekolah yang ternyata mereka ada kegiatan adiwiyata, sekolah adiwiyata, untuk mengajarkan anak-anak itu peduli terhadap lingkungan. Nah, itu kita gandeng lagi gitu. Jadi, semakin berkecimpung dalam dunia persampahan ini sebenarnya menambah jejaring kita aja sih, menambah, apa, ilmu juga, pengalaman, semangat untuk ternyata yang kita lakukan ini masih ada lagi loh, masih ada lagi gitu. Biar Mungkin dari panjang Mas Wari? sustain-nya. Spasinya ya, Yap. nggak boleh capek. Gimana caranya nggak boleh capek gitu. Ya mungkin tadi yang Mbak Ana pernah singgung juga yang di awal tadi. Ketemu sama orang yang satu visi itu cukup membuat kita saling memompa satu sama lain, saling membuat kita saling support ya. Ya udah kita bikin apa kayak gitu untuk apa namanya menggaungkan ini gitu kan. Jadi biar orang juga bisa apa namanya saling semangat juga kita bisa mengingatkan lagi masyarakat. Tapi secara pemerintah Kota Semarang kita ngomongin untuk organisasi yang lebih besar sebenarnya Pemkot Semarang juga tidak akan pernah berhenti buat menyampaikan ini ke warganya gitu. Kami di 2020 ya, atau 2021 itu baru ada sekitar 220 bank sampah sekitar itu loh. Di tahun 2023 Desember kemarin sudah ada hampir 490 sekian lah, udah hampir 500 itu. Dianggap berarti kita ada 144 kelurahan atau 177 ya, 177 kelurahan tuh paling tidak ada Masing-masing ada lah ya. ya udah satu kelurahan Lingkungan. minimal paling nggak sudah ada. Ketika itu kemudian semakin apa namanya disampaikan ke banyak pihak, ya harapannya mereka ikut bank sampah lah misalnya gitu kan. Kami juga melakukan pengelolaan sampah yang lain, kayak misalnya di TPA itu juga sedang menyiapkan PLTS insenerator untuk sampah dibakar kemudian jadi tenaga listrik. Jadi hal seperti itu. Jadi Pemkot Semarang nggak akan pernah berhenti buat inovasi seperti itu. Gimana biar warganya itu juga problem sampah ini bisa bisa kita reduksi lah, bisa kita kurangi juga. Entah itu dengan apa namanya bukan menekan sih, mengajak warga biar mengurangi sampah yang ada dalam rumah tangganya, garangan tadi contohnya atau bank sampah kemudian ini. Atau juga menciptakan suatu infrastruktur yang ini paling nggak bisa mengurangi sampah secara masif seperti itu. Jadi memang ya kayaknya pemerintah nggak boleh capek. Oke, pemerintah nggak boleh capek. Bagaimana tanggapan dari Mas Wari dan Mbak Ana kalau misalnya masih melihat masyarakat yang masih apatis gitu untuk gerakan ini gitu? Bagaimana Ya, respon dari Mbak Ana dan Mas Wari? itu berarti masih jadi PR kita gitu. Ya, benar. PR kita bersama sih Iya. sebenarnya. Karena, lingkungan ini balik lagi ya, mungkin klise, lingkungan ini cuman satu, bumi kita cuman satu, yang kalau bukan kita yang jaga siapa lagi gitu. Kalau kita ibaratnya dikasih kesempatan sedikit lebih tahu aja capek, apalagi mereka yang belum tersentuh dengan campaign-campaign semacam ini gitu. Jadi ya bener sih nggak boleh Iya, capek, heeh. itu sih. Poinnya di situ. Gemes-gemes capek ya.